Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Muhammad Firmansyah dari kampus IAIS Syarifuddin, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan NIM 2021 100290749. Baik, di sini saya akan menanggapi video dari Gus Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI mengenai penghitungan pendapatan nasional. Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama yaitu definisi pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Jadi itu tadi merupakan definisi dari pendapatan nasional. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu konsep pendapatan nasional. Di sini ada 6, yaitu yang pertama produk domestik bruto atau GDP, yang kedua produk nasional bruto atau GNP, yang ketiga produk nasional neto atau NNP, yang keempat pendapatan nasional neto atau NNI. Yang kelima yaitu pendapatan perseorangan atau PI, dan yang terakhir atau yang keenam yaitu pendapatan yang siap diperorangkan. Jadi 6 yang tadi saya sebutkan tadi merupakan konsep pendapatan nasional. Selanjutnya yaitu produk domestik bruto. Kita mulai dari yang pertama yaitu GDP atau produk domestik bruto. Produk domestik bruto merupakan jumlah produk yang baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. GDP juga perlu diketahui, GDP itu memiliki rumus yaitu GDP sama dengan pendapatan masyarakat di dalam negeri atau DM ditambah pendapatan asing luar negeri atau LN. Selanjutnya yaitu GNP atau pendapatan nasional bruto. Ialah nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh produk suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Jadi jika ada seseorang asal yang menjual pakaian di Vietnam, barang atau jasa yang dihasilkan termasuk ke dalam GNP, seperti itu. GNP juga memiliki rumus, yaitu GNP sama dengan pendapatan WNI DN atau dalam negeri ditambah pendapatan WNI LN luar negeri dikurangi pendapatan asing DN, seperti itu. Yang ketiga yaitu produk nasional neto atau NNP. Adalah produk kotor dari GNP dikurangi penyusutan barang modal. Rumusnya yaitu NNP sama dengan GNP dikurangi D, depresi atau penyusutan barang modal. Yang selanjutnya itu pendapatan nasional neto atau NNI. Adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat. Sebagai pemilik faktor produksi. Untuk cara menghitungnya yaitu NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung sudah saya upload ya di video yang sebelumnya. Yang selanjutnya itu pendapatan perorangan atau PI. Pendapatan perseorangan adalah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun, seperti itu. PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba bertahan, ditambah transfer payment. Transfer payment adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagai sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu, seperti itu. Memiliki nama lain yaitu disposable income.
Pendapatan ini adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi, seperti itu. Rumusnya yaitu DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan mengenai macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama metode pendekatan nilai produksi, yang kedua metode pendekatan pendapatan, dan yang ketiga metode pendekatan pengeluaran. Kita mulai dari yang pertama, yaitu metode pendekatan nilai produksi. Ialah menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha, baik itu BUMN maupun UMKM pada suatu negara dalam 1 tahun, seperti itu. Rumusnya yaitu Y sama dengan PI kali P1 kali Q1 ditambah P2 kali Q2, P3 kali ditambah P3 kali Q3 ditambah PN dikali QN, seperti itu. Selanjutnya yaitu metode pendekatan pendapatan adalah metode pendekatan nasional dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksinya. Rumusnya yaitu Y sama dengan W tambah R tambah I tambah P. Yang terakhir yaitu metode pendekatan pengeluaran adalah menjumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu. Rumusnya yaitu Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X dikurangi N. Selanjutnya yaitu pembahasannya yaitu pendekatan nasional dalam perspektif Islam. Yaitu yang pertama, pendekatan nasional harus diukur penyelenggaraan pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor perdesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Dan yang keempat atau yang terakhir, perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islam melalui pendugaan nilai santunan antara saudara dan sedekah. Jadi empat itu tadi merupakan pendekatan nasional dalam perspektif Islam. Selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu ghanimah, yang kedua sedekah, 3 infak, 4 zakat, yang kelima usr, yang keenam jizyah, yang ketujuh kharaj, yang ke-8 pajak tambang dan harta karun, dan yang ke-9 atau yang terakhir yaitu wakaf. Mungkin cukup sekian tanggapan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.